Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Mustiko Hudayanto di mata pelajaran bisnis digital untuk elemen perencanaan bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang penyusunan proposal usaha. Kenapa sih dalam usaha itu perlu disusun proposal? Jadi dalam perencanaan bisnis, namanya juga perencanaan, berarti kan semuanya harus terkonsep. Oleh karena itu, maka dibutuhkan juga namanya proposal usaha supaya nanti bisa dirinci itu. Jadi biaya untuk sewa berapa, biaya untuk belanja bahan baku berapa, biaya untuk bayar karyawan berapa. Jadi di situ ketemu nantinya, ketemu modalnya. Jadi 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Itulah pentingnya menyusun proposal usaha. Langsung saja kita ke materi penyusunan proposal usaha. Apa sih itu proposal usaha? Proposal usaha yaitu dokumen tertulis ya yang berisi rencana usaha secara lengkap dan sistematis. Jadi proposal usaha ini bisa ditujukan kepada siapa? Kepada investor. Investor itu siapa? Orang yang mau memodali kita. Misalkan ada orang, kita punya ide bisnis, kita nggak punya uang, kita nggak punya modal, ya kan? Kita cari orang yang punya uang untuk memodali bisnis kita. Ide yang kita punya, ya kan, dikembangkan menjadi bisnis, ya kan? Cuman untuk meyakinkan orang yang punya modal tersebut, maka kita harus menyusun namanya proposal usaha. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan ide usaha kepada calon investor, guru, ataupun pihak terkait. Jadi bisa jadi ke penanam modal atau orang yang memberi modal ke kita, ya kan? Bisa juga kepada guru kalau misalkan ini konteksnya untuk pembelajaran, untuk murid, untuk anak yang sedang sekolah. Atau pihak terkait itu gimana? Misal untuk membuat surat izin berusaha, nomor izin berusaha namanya NIB, itu bisa diajukan ke dinas koperasi, ya kan? Itu mereka bahwa usaha kita itu benar-benar jalan, maka dibutuhkan namanya proposal usaha. Untuk apa? Meyakinkan bahwa usaha kita ini nanti benar-benar jalan loh, kepada calon pemodal atau orang yang memberikan modal ke kita. Itu harus diyakinkan bahwa dengan biaya sekian kita bisa untung sekian, dengan modal 10 juta kita bisa untung sampai 5 juta, bahkan 10 juta per bulan. Nah itu untuk meyakinkan investor. Oleh karena itu penting dalam menyusun proposal usaha. Lantas apa saja yang harus ditulis? Kan dokumen tertulis. Lalu apa saja yang harus ditulis dalam rencana usaha tersebut? Ya, lanjut. Mengapa proposal usaha itu penting sebagai panduan dalam menjalankan usaha? Tadi sudah saya bilang bahwa dalam membuat usaha kita punya acuan. Jadi jalannya mau kemana? Seperti kita mau ke Surabaya, ya kan? Dari Jember mau ke Surabaya, itu harus jelas rutenya lewat mana. Mau lewat Bondowoso atau mau lewat Probolinggo atau mau lewat Lumajang, itu harus jelas. Oleh karena itu, supaya tidak tersesat, supaya jalannya itu efisien, ya kan, tidak menghabiskan banyak biaya, kira-kira cara mana yang harus ditempuh. Oleh karena itu namanya panduan dalam menjalankan usaha supaya tidak rugi terlalu besar. Yang kedua, menarik perhatian investor atau pemberi modal. Jadi kalau misalkan kita konsep idenya itu jelas, tertuang dalam tulisan, ya kan, itu bisa meyakinkan pemberi modal atau investor, yang dimana pemberi modal itu nanti akan yakin, siap, saya akan modali Anda, modali kamu, modali bapak semuanya, modali adik semuanya, itu dengan total modal 10 juta. Tapi saya minta memang 5 juta per bulan ini bisa tercapai. Nah, itu dengan investor itu mau memberikan modal atau
jelas. Mau modal 10 juta, keuntungannya nggak ditulis di situ. Keuntungannya 9 juta atau pendapatannya 9 juta per bulan dan sebagainya. Nah ini kan nggak dapat balik modal nantinya. Oleh karena itu, ketika proposal usaha itu disusun atau ditulis secara lengkap, secara jelas, akan meyakinkan investor dan orang yang memodali tadi mau mengeluarkan uangnya, menjelaskan rencana bisnis dengan jelas. Nah ini sudah saya jelaskan barusan. Jadi rinciannya harus jelas, biayanya ini sekian, ini sekian, ini sekian, dengan target penjualan. Misalkan mendapatkan uang 15 juta per bulan, nah itu namanya rencana bisnisnya jelas, menjadi alat evaluasi dan perencanaan. Jadi kalau misalkan kita sudah merencanakan modalnya 10 juta bisa memperoleh pendapatan 15 juta, ternyata kita hanya memperoleh pendapatan 9 juta atau bahkan 11 juta, lah itu nanti dievaluasi kita yang terlalu besar di biaya yang mana, terus targetnya kenapa kok tidak tercapai, apa alasannya, apa tidak sesuai dengan target pasarnya, atau harganya yang terlalu mahal. Oleh karena itu maka nanti bisa dievaluasi. Jadi pentingnya membuat proposal usaha bisa jadi panduan atau arahnya, bisa juga untuk menarik perhatian, dan juga bisa menjadi alat evaluasi. Oke, tips menyusun proposal usaha. Format rapi, sistematis, dan mudah dipahami. Jadi formatnya itu harus jelas, rapi. Jangan sampai misalkan kita pakai bab subbabnya itu pakai teks A, misalkan pakai abjad A, B, C, D, E, itu harus urut. Jangan sampai A, C, D, E, B. Nah, itu nggak sistematis. Jadi harus rapi, A, B, C, D, E. Kalau misalkan kita pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, itu harus urut. Selanjutnya, sertakan foto, diagram atau ilustrasi produknya itu ditunjukkan, misalkan di foto atau bagaimana. Terus diagramnya itu jelas, misalkan dari produksi, setelah itu distribusinya, setelah itu pemasarannya mau bagaimana, itu harus jelas untuk meyakinkan investor tadi. Makanya sertakan foto atau diagram. Selanjutnya tulis rencana keuangan yang realistis, jangan dibesar-besarin. Misalkan biaya sewa ditulis 10 juta, nah itu nggak realistis namanya. Kalau biaya sewa di tempat kita itu misalkan harga kisarannya itu di 3 juta sampai 5 juta, ya tulis 5 juta gitu aja. Atau kalau misalkan memang kita nanti bisa menemukan yang tempat yang biaya sewanya 3 juta, ya wes tulis di situ 3 juta. Itu namanya tulis rencana keuangan yang realistis. Jangan dibesar-besarkan. Dalam bahasa proposal namanya markup. Jangan sampai biaya sewa yang 3 juta ditulisnya di situ 10 juta. Nanti orang yang memberi modal itu tidak akan percaya. Akhirnya ketika tidak percaya, orang itu tidak akan memodali kalian, kan gitu. Tujuannya kan kita itu butuh pemodal kan. Kita sudah punya ide tapi kita nggak punya uang, maka kita perlu pemodal, orang yang punya uang itu tadi, kan gitu. Tambahkan data pendukung atau survei. Misalkan untuk meyakinkan lagi, ini berdasarkan survei dari pasar, ya kan. Anak-anak zaman sekarang suka makanan pedas. Nah, itu tulis di situ. Berdasarkan survei dari 100 orang, nah gitu. Kebanyakan siswa SMA suka makanan pedas. Gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Bahasanya nggak usah ribet, muter-muter. Misalkan teh. Jangan sampai bahasanya itu, saya akan menjual daun-daunan yang diproses secara alami hingga dicampur sedikit gula dengan air dan nanti ada potongan es batu, jadilah namanya es teh. Itu namanya berbelit-belit. Bilang aja mau jualan apa, es teh. Nah, gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Itu yang saya maksud berbelit-belit tadi, yaitu seperti itu. Selanjutnya, komponen dalam proposal usaha. Itu halaman
halaman judul pasti. Judulnya apa? Misalkan proposal usaha mie pedas. Nah, mie pedas level. Nah, itu judulnya. Setelah itu pendahuluan. Latar belakang, tujuan. Latar belakangnya apa? Kenapa kamu kok bisa punya ide jualan mie pedas level? Lah, itu harus ditulis di situ latar belakang. Itu berarti yang melatar belakangi. Karena berdasarkan survei masyarakat, anak-anak SMA suka dengan makanan-makanan pedas, dan anak-anak SMK atau anak-anak seusia SMA itu suka jajan, kan gitu. Maka untuk meyakinkan itu ditaruh di dalam komponen proposal usaha, namanya latar belakang. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dari anak-anak remaja itu tadi. Profil usaha, misalkan nama tokonya apa, bentuknya mau bagaimana. Maksudnya bentuk itu berarti kita itu butuh digital saja atau butuh toko offline-nya juga, lokasinya di mana, kan gitu. Setelah itu produk atau jasa yang ditawarkan. Produknya berarti mie pedas, analisis pasar dan pesaing, ya kan. Berarti kalau misalkan di daerah Jember, di Kecamatan Jenggawa, kira-kira mie pedas level itu sudah ada apa belum? Kalau misalkan sudah ada, pesaingnya bagaimana menerapkan strateginya, apa harganya murah atau pelayanannya yang baik atau kualitas mie-nya yang bagus lah. Itu yang harus dianalisis. Setelah itu strategi pemasarannya mau bagaimana, gitu. Rencana produksi atau operasionalnya, rencana keuangan, dan juga nanti diakhiri dengan penutup. Lah itu yang harus ada dalam proposal usaha ini. 9 ini, halaman judul, bab pendahuluan, profil usaha, produk, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana produksi, rencana keuangan, dan penutup. Contoh singkat komponen proposal usaha. Misalkan ini es, ya kan. Profil usaha es teh seger wae. Produknya apa? Es teh aneka rasa dengan kemasan lucu. Ini dulu usaha es teh seger wae. Latar belakang, banyak remaja suka minuman dingin dan murah, ya kan. Produk es teh aneka rasa dengan kemasan lucu. Target pasar siapa? Siswa SMP sampai SMA, ya kan. Strategi pasarnya bagaimana? Jualan dekat sekolah dan promosi di TikTok. Selanjutnya rencana keuangan adalah modal awal 1 juta, target untung 300.000 per bulan. Ini contoh singkatnya seperti ini. Nanti lebih detail lagi. Jadi latar belakang ini, banyak remaja suka minuman dingin dan murah. Berdasarkan survei lah, itu nanti diceritakan secara panjang di situ. Kesimpulannya, proposal usaha merupakan rencana tertulis dari ide bisnis kita. Jadi ide kita itu dituangkan dalam tulisan yang nantinya itu bisa diketahui oleh orang lain. Orang lain itu bisa pemberi modal ataupun teman kita yang memang benar-benar pengen terjun dalam dunia pemasaran. Oh, saya bantu cara memasarkannya nanti. Lah, di situ orang bisa tahu. Disusun secara sistematis agar mudah dipahami, harus jelas ya, urut tadi itu sistematis. Saya itu membantu kita menjalankan, mempresentasikan dan mengembangkan usaha dengan lebih terarah. Jadi kalau misalkan ada catatannya, ada tulisannya, orang itu sudah paham. Tanpa kamu jelaskan, orang baca aja sudah paham. Misalkan kamu tidak bisa menjelaskan pemberi modal itu bingung dengan penjelasanmu. Nah, kalau misalkan itu ditulis secara sistematis, orang masih baca aja sudah paham. Oh ya sudah, ini realistis rencana keuangannya dan lain sebagainya. Saya mau memberi modal kamu untuk usaha ini. Nah, itu namanya proposal usaha. Jadi kesimpulannya, membantu kita menjalankan, mempresentasikan dan mengembangkan usaha dengan lebih terarah. Oke, cukup sekian dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa DM ke IG ataupun di TikTok @mustikowidodo, dan Facebook di Mustiko Udhayanto Widodo, YouTube Mustiko Udhayanto Widodo, dan juga nomor WA ada 085646893414. Oke, sekian dulu untuk materi perencanaan bisnis, penyusunan proposal usaha. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.